Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Kami bertiga ingin mempresentasikan dan mendemokan website kami yang kami buat untuk ASP Web kelas A tahun 2023. Jadi di sini kami bikin website simple untuk e-learning online. Jadi bisa dimulai dari home screen-nya dulu. Di homepage-nya dulu. Di sini kita ada tampilan untuk available courses-nya dan tutors-nya. Jadi ada courses yang kita punya ditampilkan di situ, ada front end, back end, dan data mining, dan ada tutornya. Sebagai contoh ada Thoriq Akfi Hermawan, Mark Zuckerberg, dan Steve Jobs. Itu juga ada explore more untuk find more courses dan find more tutors yang akan di-reroute ke arah page yang terkait. Mungkin bisa dilihat dari navbar yang di atas. Nah, kalau di atas itu ada home, courses, tutors, partners, admission, contact, dan login. Mungkin kalau kita ke course dan tutors, bisa dilihat. Nah, di sini ada coursesnya apa aja dengan fee untuk setiap course-nya berapa. Di situ ada front end, back end, dan data mining dengan fee-nya sama-sama 50.000 dan ada deskripsi mini untuk setiap course-nya. Mungkin kalau ke tutors, bisa dilihat contoh-contoh tutors yang ada. Di sini ada para alumni tes yang hebat-hebat, ada Thoriq Akfi, Mark Zuckerberg, dan Steve Jobs. Mungkin untuk partner dan selanjutnya akan dilanjut oleh Raffi. Silakan. Oke, jadi berikut adalah page untuk partners. Jadi untuk page partners ini akan menampilkan semua partners dari Akfi Operation ini. Jadi yang ditampilkan adalah gambar dari partners Akfi Operation. Berikutnya terdapat page admission. Di page admission ini prasyarat utamanya adalah user login terlebih dahulu. Di admission form terdapat drop down untuk courses yang tersedia dan ada tombol enroll. Jadi sebelum user itu admission atau enroll sebuah courses, dia harus login terlebih dahulu. Begitu juga dengan kontak. Kontak di sini akan menggunakan data email user untuk menerima feedback dari user. Itu berupa subject feedback dan juga message feedbacknya. Untuk admission dan kontak, syarat utamanya adalah login. Di login ini, jika user belum mendaftarkan email atau akunnya, bisa melalui register. Jadi saya misal contoh register, nama Meng, email Raffi Insan, password 12345, page-nya 25. Sign up. Oke, lalu kita coba login 12345, login. Ketika login berhasil, maka akan keluar alert login berhasil. Oke, jika login sudah berhasil, maka di session akan menyimpan username dari user yang login tadi dan baru bisa admission. Jadi contoh saya admission data mining, saya enroll. Nah, untuk akun tersebut yang saya login tadi akan terdaftar. Begitu juga dengan kontak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Thoriq Akfi Hermawan mengenai admin page. Kemudian kalau misalnya untuk fitur login sendiri di sini ada courses dan tutors. Nah, ketika kita login sebagai admin, maka akan muncul button untuk menambah courses di sini atau kalau misalnya kita tambah courses itu bakal langsung nambah page-nya, baik page user, page yang tidak login, maupun page yang user. Bisa kita tambah ya, artinya biasanya di description-nya kalau kita tambah itu bisa langsung muncul di sesi selanjutnya juga di tutors. Nah, kalau misalnya kita tambah tutors di sini, bisa nambah tutor di tempatnya, ada berikut. Oke, jadi kalau misalnya kita udah login sebagai admin atau sebagai user, kalau misalnya kita ganti linknya menjadi login ataupun sign up, itu bakal kalau misalnya kita ganti login page untuk PHP itu akan redirect ke desktop page. Jadi dia ada tahu bahwa dia sudah login.
Oke, jadi di sini bakal kami tunjukkan untuk codingannya dari signup.php itu bakal nge-use proses signup process.php dengan metode post. Jadi di situ akan ada form yang mengambil data nama, email, password, dan age yang sudah di-declare di database kami. Nanti kalau kita lihat di signup_process.php, nah di sini itu dia nge-include koneksi.php yang nanti akan kami jelaskan. Di situ akan ada parameter nama, email, password, dan age yang itu sama-sama semuanya metode post untuk dimasukkan ke database dengan query insert into user values-nya yang dipasing tadi. Jadi setelah mungkin parameternya sudah dipasing untuk dimasukkan ke database, nanti ada if result itu dia benar, itu dia bakal ngebalikin ke login.php. Kalau dia gagal, dia balik ke index dengan status gagal. Oke, bisa dilihat dari connect.php-nya, ini kita nggak bakal konekin menggunakan fungsi dari mysql_connect dengan parameter host, username, password, dan nama database-nya itu sendiri. Mungkin setelah itu bisa ke login. Jadi di page login itu tidak jauh beda dengan page sign up. Di sini akan ada juga yang namanya parameter seperti email dan password, karena kita untuk login hanya menggunakan email dan password, menggunakan form, dan juga nge-include login process.php seperti pada sign up dengan menggunakan metode post. Kalau dilihat dari login proses cukup mirip. Di sini bedanya kita akan meng-select from user where emailnya sama dengan email yang sama. Jadi di sini juga akan ada pengecekan untuk passwordnya yang ada di bawah. Nanti kalau misalnya login successful akan diarahkan ke index.php dengan login sukses. Kalau misalnya tidak, dia akan nge-log failed loginnya. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Oke, berikutnya kita akan ke index.php, yaitu halaman utama dari website ini. Di sini dapat kita lihat bagian utamanya, bagian atasnya terdapat banner, dan untuk style bannernya saya menggunakan CSS, dan untuk headline-nya itu menggunakan elemen H1. Dan berikutnya setelah ada banner akan di display available courses di sini. Nah, available courses kita akan select dari query database ya. Dan sebelumnya kita juga sudah include koneksi.php. Maka kita dapat melakukan query itu select from courses untuk limit 3. Jadi kita hanya men-showcase coursesnya itu berjumlah 3. Dan setelah ada 3 courses tersebut, ada tombol untuk explore more, untuk find more courses yang mereferensikan ke courses.php. Di bawahnya terdapat showcase tutor. Di sini juga terdapat query lagi, yaitu query tutor sebanyak 3. Jadi kita showcase hanya 3. Setelah terdapat di display 3 tutor tersebut, sama seperti courses akan terdapat tombol explore more untuk yang mereferensikan ke tutor.php. Dan di index ini terdapat status handling, itu menerima status ketika login itu sukses atau gagal, dan juga ada register, ketika register itu berhasil atau gagal itu akan terdapat alertnya sendiri. Dan juga ketika sudah login namun user mencoba untuk membuka page login, maka terdapat error handling untuk status already login. Oke, berikutnya kita beralih ke courses.php. Untuk courses.php kurang lebih sama, kita include koneksi.php terlebih dahulu. Dan untuk di sebagian courses ini kita akan mendisplay card coursesnya, itu terdapat komponen nama, harga, dan juga deskripsi dari course-nya. Data course-nya sendiri kita dapat melalui query, yaitu select from courses. Selama hasil query tersebut kita ambil per row-nya, dan setiap row itu merepresentasikan satu card pada di website yang kita tampilkan. Berikutnya kita akan ke tutors.php.
Untuk tutor.php kurang lebih sama, kita juga include koneksi.php. Untuk di page tutors ini kita terdapat yang pertama ada banner ya. Bannernya kurang lebih sama, namun untuk yang banner di tutors.php ini ada di sebelah kiri. Selanjutnya untuk data tutornya kita berupa card juga, namun cardnya ini berbentuk persegi yang terdapat foto dari tutor kita. Untuk data dari tutorsnya itu dari query ya, itu select from tutors, dan untuk setiap row dan hasil dari query itu akan di display dalam satu card. Untuk datanya itu ada foto, ada nama, dan juga alumni universitas mana. Dan jika yang username session yang login itu adalah admin, maka ada tombol add tutor. Itu tombol khusus untuk admin, di mana admin bisa menambahkan tutor. Mungkin untuk proses penambahan tutor dapat dilanjutkan oleh Akvi. Selanjutnya ada tambahan tutor. Di sini kita juga nambahkan fitur buat tutor juga menambah courses gitu ya. Untuk di tutor sendiri itu misalnya tadi kan di admin itu bisa klik ke tutor ya, nanti redirect ke tutor form. Nah, di tutor form ini ada untuk dan itu butuh dengan metode post redirect ke actionnya itu ke tutor form proses. Jadi fungsinya sendiri itu ada tutornya sendiri dari tutornya dan juga alumni dari universitas. Selanjutnya itu ada di resiko di design session sama kalau misalnya namanya bukan admin, dia bakal nge-redirect ke PHP gitu. Terus juga kalau misalnya ada di courses form tutor proses ya, sorry untuk tutor proses sendiri, jadi tadi dari data itu dipasang ke tutor proses ini, masukin nama age-nya, universitasnya, juga dan juga dibuat ke string dulu, baru dimasukin ke database. Misalnya berhasil, bakal redirect ke saya gagal, apa status. Selanjutnya dari form sendiri proses form. Sampai agak kurang jelas. Oh ya, sorry. Buat dari course form sendiri itu nggak jauh beda sama dari yang tutor form. Itu ikut sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya session false dan juga namanya session sebagai admin, maka dia bakal redirect ke status nol. Terus juga di AdWords ini kita juga bisa dalam kursusnya, terus juga harganya, deskripsinya, dan juga durasinya berapa. Setelah dari kursus sendiri bakal dipasang ke prosesnya. Nah, Mas sebelum bilang di sini juga di double checking gitu, misalnya session dan login juga sebagai admin, maka dia bakal mereka itu sudah dipasang datanya, ada nama, deskripsi, harga, dan durasi. Selanjutnya di insert ke database, boleh yaitu insert proses. Misalnya berhasil, bahkan redirect ke proses PHP. Misalnya gagal, redirect ke index.php. Sekian untuk bersama proses Berikutnya terdapat kontak.php. Untuk page kontak ini sendiri kurang lebih sama, kita include koneksi.php terlebih dahulu. Untuk form dari kontak ini untuk form dari kontak ini terdapat subjek pesan yang akan kita kirim, dan juga message yang berupa teks area yang akan kita kirim.
setelah form submit melalui button, maka akan kirim data ini ke kontak process.php. Sementara itu di kontak process.php kita akan import session start dulu dan juga include koneksi.php sebelumnya. Juga akan kita cek kembali apakah data kontak ini sudah di set dari post sebelumnya, dan juga dicek kembali apakah user itu sudah login. Jadi apakah session login itu bernilai true, dan jika false maka akan redirect ke index.php dengan status no log yang menunjukkan kalau dia itu belum login. Jika user itu sudah login maka akan di passing ke variabel judul post dan juga pesan post, yang mana judul dan pesan post ini akan di insert ke dalam tabel, yaitu tabel kontak, yaitu judul, pesan, dan juga user ID. Dilakukan pengecekan apakah user itu telah login karena dibutuhkan user ID itu dari session username, betul. Yang mana hasil insert itu kalau resultnya berhasil maka akan redirect ke index.php, dan jika gagal maka akan redirect juga ke index.php dengan status add contact itu fail. Berikutnya adalah admission.php. Kurang lebih sama dengan page-page sebelumnya, itu kita include koneksi.php terlebih dahulu. Berikutnya terdapat form, yaitu form admission, yang mana berupa drop-down menu ya. Drop-down menu dari courses yang tersedia. Cara kita mendapat courses yang tersedia itu kita query terlebih dahulu, yaitu select from courses untuk semua course. Itu dijadikan sebagai select option. Dengan value-nya itu row ID, dan untuk display name-nya itu row name. Jika form telah submit melalui button ini, maka akan di-post ke admission_process.php. Di admission_process.php kita session start terlebih dahulu dan juga include koneksi.php. Dilakukan pengecekan juga apakah data admission ini sudah di-set dari post sebelumnya, dan juga apakah user itu telah login karena akan menggunakan data user dalam insertnya. Berikutnya passing parameter atribut course itu ke course ID dan juga current date. Kita dapatkan date untuk current time sekarang. Dari data tersebut maka bisa disusun query insert into admission, yaitu dengan value tanggal daftar, user ID, dan course ID. Untuk value-nya itu current date baru saja, session username sebagai user ID, dan juga course ID sebagai value course ID-nya. Jika query berhasil maka akan di redirect ke index.php, dan jika query gagal maka akan di redirect ke index.php dengan status add fail. Berikutnya adalah partners.php. Untuk partners.php kita simpel saja, kita include navbar.php ini karena sudah include dengan koneksi.php. Berikutnya partners.php ini terdapat banner di sebelah kiri. Juga terdapat display showcase partners untuk courses ini. Untuk mendapatkan data partnersnya itu kita query select from partners untuk semua partners, dan setiap row pada query maka kita akan display image-nya melalui kode berikut. Kita echo untuk elemen image dengan source-nya itu base64 encode untuk fotonya karena kita simpan sebagai blob image. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami tunjukkan dari website yang telah kami buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.